17. Nah, tentu untuk bisa melayani pusat data itu harus punya jaringannya. Nah, jaringan yang disebut dengan intra pemerintah baik di instansi pusat ataupun pemerintah daerah adalah jaringan tertutup. Baik yang bisa dibangun dengan fisik kalau memungkinkan atau pakai VPN. Jadi kalau misalnya pakai VPN yang memang secure, intinya adalah kata kuncinya bagaimana mekanisme kita membangun jaringan tertutup untuk keamanan. Nah, itu jaringan intra itu kata kuncinya ini, bahwa fisik bisa dilakukan, bentuk VPN bisa dilaksanakan, termasuk nanti akan ada pedoman teknis dari teman-teman di Kominfo, bagaimana ini bisa dilaksanakan oleh setiap IPPD. Tidak lain, menjaga keamanan tujuannya. Jadi, kenapa harus tertutup? Ya, itu yang harus kita jaga. Nanti ada hubungannya dengan data dan informasi yang harus kita kelola. Makanya ada arsitektur keamanan. Jadi, ada kata kunci. Kalau IPPD sudah menerapkan keseluruhan, levelnya berapa? Pasti 3. Nah, tapi 3 itu untuk kabupaten, kota, dan provinsi berbeda. Nanti kita bisa lihat bedanya di mana. Ya, kalau di kementerian berarti ke seluruh satker, ya, ke Kanwil termasuk gitu ya. Kalau di Kementerian Luar Negeri ke kantor perwakilan, ya. Nah, itu harus dilihat seperti apa keterhubungan close jaringan dari JIP yang harus disiapkan oleh teman-teman di IPPD. Nah, kata kuncinya, kalau di kabupaten kota itu punya kewenangan menghubungkan seluruh perangkat daerah, syukur kalau sampai kecamatan, sampai desa, ya meskipun ya perangkat daerahnya aja dulu gitu ya. Kalau di provinsi, selain di perangkat daerah provinsinya, harus ada kewajiban untuk menghubungkan provinsi itu terhadap simpul dinas-dinas di kabupaten kotanya. Ya, titik labuhnya paling tidak ada di dinas Kominfo biasanya. Jadi provinsi misalnya Jawa Barat berarti akan ada titik labuh ke setiap di kabupaten kota di Jawa Barat melalui Diskominfo biasanya. Nah, itu amanat yang disampaikan dari undang-undang yang mengatakan bahwa gubernur adalah wakil pemerintah daerah di pusat dan punya kewajiban untuk tadi salah satunya menyediakan fasilitas infrastruktur di JIP. Nah, ini polanya ya Bapak Ibu ya. Nanti akan ada kriterianya yang akan dihasilkan. Nah, ini contoh tadi kalau Pemprov JPD-nya harus interkoneksi Pemda di bawahnya. Jadi Pemda itu bisa Pemkot, bisa Pemda Pemkab begitu ya. Jadi berbeda. Nah, ada kata kunci formulasi Bapak Ibu, yaitu dikatakan seluruhnya gimana. Nah, seluruhnya itu 50% dari total populasi perangkat daerah atau satker ditambah 1. Ya, jadi ada penambahan ditambah 1 begitu. Nah, inilah yang nanti disiapkan oleh teman-teman di IPPD untuk menghitungkan begitu ya. Itu yang dihitungkan. Nah, kemudian nanti prosesnya berarti untuk pemenuhan level, kalau belum berarti masih level 1, level 2 berarti sebagian, kemudian level 3 itu seluruh. Nah, seluruh yang tadi itu 50 plus 1. Jadi kalau perangkat daerah ada 30, maka dihitung 30 dibagi 2 kan 50%-nya 15. Berarti kalau 16 itu udah bisa dianggap semua. Nah, itu polanya ya Bapak Ibu. Khusus untuk Pemprov, berarti kalau perangkat daerahnya ada 30, kemudian kabupaten kotanya ada berapa? Dijumlahkan dibagi 2. Nah, itu kalau kewenangannya di Pemprov, maka seperti itu. Kalau nggak sanggup gimana? Biasanya Pemprov akan melakukan komunikasi ke Kominfo untuk dibantu oleh Kominfo pada saat mengintegrasikan. Gitu. Nah, ini contoh, jadi kita harus tahu daftar nominatif perangkat daerah atau satkernya ada berapa, terkoneksi, apa evidennya. Nah, kalau tadi sudah ada yang namanya Network Operating Center, NOC, kemudian kalau keamanan ada SOC, ya kita kalau bisa ada software untuk monitoring jaringan itu live atau enggak. Nah, eviden yang paling bagus itu kalau bisa kita live melihat connecting dari jaringan IP, jaringan intranya itu jalan atau enggak gitu ya. Nah, kemudian mekanisme untuk melakukan mekanisme pemeliharaan jaringan, berarti ada SOP dan sebagainya, ini yang bisa ditambahkan. Ya, kemudian kalau pakai VPN juga berarti ada konfigurasi VPN-nya seperti apa sih gitu ya, site to site dan sebagainya, remote access. Nah, itu yang nanti di level 3. Jadi seluruhnya ingat kata kuncinya 50% plus 1. Kalau sudah dilakukan review ya, tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi ada notulensinya, maka itu yang akan menjadi catatan pembuktian bahwa IPPD sudah melakukan level 4. Ya, kalau level 4 itu berarti ada catatan hasil monitoring. Biasanya yang kita monitoring ya kinerja jaringannya,
ya, putus nyambung nggak gitu ya, terus sering ada intrusion nggak, nah itu dimonitor. Dan nanti itu jadi catatan untuk perbaikan berikutnya. Apakah memang ini secure atau tidak, ISP ini bagus atau tidak, nah itu kan review Bapak Ibu, untuk menyediakan layanan gitu ya. Bagaimana pengamanan, karena seringkali dicolong kabelnya kalau pakai fiber optik misalnya ya, itu contoh. Dan kalau hasil dari review itu ditindaklanjuti, menjadi bahan perbaikan dan dilakukan perbaikannya secara periodik untuk meningkatkan kinerja dari jaringan intra pemerintah, ya berarti itu yang sudah dianggap optimum. Nah, ini biasanya bidang infrastruktur di Dinas Kominfo atau Pusdatin harus ngawal ini nih gitu ya. Sehingga tadi apakah terjadi penambahan jaringan, apakah ada perubahan konfigurasi networknya, apakah ada yang di-drop karena misalnya tidak efektif gitu ya, udah dibeliin anggarannya tapi tidak dimaksimalkan. Nah, itu hasil monitoring. Dan sebagus-bagusnya tadi ada monitoring dashboard untuk monitor jaringan yang live, Bapak Ibu. Itu yang nanti paling bagus jadi evident bahwa terbukti ada jaringan intra yang dikelola oleh instansi pusat ataupun pemerintah daerah. Lagi-lagi koordinasi internal harus disiapkan jaringan intranya dengan skema topologi jaringannya bagaimana, harus disiapkan mekanisme pengaturan VPN-nya seperti apa, dan setiap waktu dimonitor. Baru nanti kalau sudah diterapkan, ini berlaku di seluruh perangkat daerah dan satker untuk memfasilitasi infrastruktur mereka agar bisa